Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Kakek bodoh. Kinmu berlari cepat, membuka lengannya dan memeluk erat lelaki tua berpakaian preman itu, mencoba mengangkatnya. Tetapi lelaki tua berpakaian preman itu seperti gunung terberat di dunia dan dia tidak dapat mengangkatnya sama sekali. Kinmu tertawa gembira dan berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya. Tetapi dia tidak bisa. Si bisu mengerang 2 kali dan meletakkan kotak itu. Kinmu akhirnya mengangkatnya, memutarnya 2 kali, lalu membanting lelaki tua itu ke tanah. Si bisu duduk, berdiri, membersihkan debu dari pantatnya, dan memberi isyarat 2 kali, yang berarti, kau jahat sekali. Kakek bisu, kenapa kau meninggalkan desa? Kenapa kau di sini? Kinmu terkejut sekaligus senang. Lalu segera bertanya, kamu sangat mengesankan tadi. Apakah semua pil pedang di dalam kotak itu buatanmu? Siapa lagi yang keluar bersamamu? Si bisu bicara sambil memberi isyarat. Mengernyitkan dahi seolah bosan, menepuk-nepuk pipi seolah tidur, lalu mengulurkan 2 jari seolah berjalan. Tangannya bergerak cepat, dan ekspresi wajahnya berubah seketika, membuat Kinmu pusing. Ia segera berkata, kakek bisu, tolong bicara lebih pelan. Aku tidak bisa mendengarmu. Di mana kakek tuli? Kenapa dia tidak mengikutimu? Si bisu memperlihatkan ekspresi bangga dan memberi isyarat. Yang berarti dia telah menyelinap keluar desa tanpa memberitahu siapapun. Kinmu berkedip dan tersenyum, kau tidak tahu, aku bertemu kakek Tu, kakek Sia, dan nenek Si. Mereka semua sudah meninggalkan desa. Si bisu terkejut dan bergumam, 2 kali. Ia mengambil kotak kayu itu dan menyerahkannya kepada Kinmu, memberi isyarat agar ia bisa membantu membawanya. Kinmu mencibir dan tidak membantu. Kakek bisu, jangan coba-coba menipuku lagi. Kotakmu sangat berat. Kau pasti punya ribuan bola pedang di dalamnya, kan? Bola pedangmu sangat berat. Dan kotaknya bahkan lebih berat lagi. Jika aku membantumu membawanya, bahuku pasti akan terkilir dan jatuh ke tanah. Aku pernah tertipu sekali. Dan aku tidak akan tertipu lagi. Si bisu menyeringai tanpa suara dan mengacungkan jempol pada Kinmu. Selain si pria timpang, dialah yang paling jago menggoda Kinmu di desa Chanlao. Tiba-tiba, si bisu mengangkat alisnya dan melihat ke belakang Kinmu. Kinmu berbalik dengan cepat dan melihat seorang pria parubaya berjalan ke arah mereka. Tuan Yankang berjalan dengan tenang di depan mereka dan berhenti ketika jaraknya masih lebih dari 3 meter. Sosok dari era lampau, bisiknya. Si bisu menyeringai dan memberi isyarat 2 kali. Guru Kekaisaran Yankang mengerutkan kening, tak mengerti. Kinmu menjelaskan, Tuan Nasional, yang dimaksud kakek bisu adalah dia bukan tokoh dari era sebelumnya. Dia masih relatif muda. Tuan Kekaisaran Yankang mengerutkan kening lagi. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan si bisu, jadi ia meminta Kinmu menerjemahkannya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saudara Dao, kemampuanmu luar biasa, tetapi kamu tidak berlatih ilmu pedang. Master Kekaisaran Yankang menghela napas, saya telah bertukar pikiran dengan beberapa orang dari masa lalu. Dan saya telah memperoleh banyak wawasan. Saya pikir saya telah menemukan berbagai macam kekuatan dan teknik magis, tetapi saya tidak menyangka akan melihat kekuatan magis unik lainnya. Saudara Dao, bisakah Anda membiarkan saya menyaksikan kekuatan magis Anda? Kinmu terkejut. Ia melihat bahwa ketika si bisu itu bergerak tadi,
Bola-bola pedang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke udara dan berubah menjadi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, bahkan memaksa Raja Iblis Dutian untuk membela diri. Tetapi ia tetap terluka oleh pedangnya. Qin Mu berasumsi bahwa keahlian si bisu hanya terletak pada ilmu pedang, tetapi tanpa diduga. Guru Kekaisaran Yan Kang mengungkapkan bahwa si bisu tidak sedang berlatih ilmu pedang. Mungkinkah kemampuan sejati si bisu terletak di luar ilmu pedang yang ia tunjukkan? Ketika ia berada di desa, si bisu mengajarinya seni pandai besi. Qin Mu juga sering membawa palu besi besar, dan keterampilan memalunya diajarkan oleh si bisu. Mungkinkah kakek bisu itu sedang berlatih sihir palu? Si bisu menyeringai, mengencangkan besi tempa di punggungnya, lalu meletakkan kotak kayu di tangannya. Ia tampak seperti pandai besi yang akan mampir ke desa manapun dan menempa barang-barang besi untuk penduduk desa. Kotaknya tampak seperti kotak berisi berbagai macam barang untuk pandai besi. Yang ia keluarkan dari kotak itu seharusnya bukan bola pedang, melainkan barang-barang seperti palu pandai besi, kain felt besi, ember saringan, sendok besi, dan sebagainya. Dia membuka kotak kayu itu dan membuat beberapa gestur. Wajah Master Yan Kang membeku dan dia menatap Qin Mu. Qin Mu berkata, kakek bisu berkata bahwa keahliannya hampir hilang. Dan jika Tuan Kekaisaran ingin melihatnya, tidak apa-apa. Dia ingin Tuan Kekaisaran membantunya menemukan penerus. Guru Kekaisaran Yan Kang berdiri dengan takjub dan berkata, Saudara Dao bersedia mewariskan keahliannya seumur hidup kepada orang lain. Kedermawanannya melampaui banyak pemimpin sekte bergengsi. Jika kita ditakdirkan bertemu seseorang, aku pasti akan memperhatikannya. Kotak kayu itu dibuka, menampakkan bola-bola pedang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Masing-masing hanya seukuran jari. Master Yan Kang menunjukkan ekspresi bingung. Si bisu tersenyum tipis dan mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba, bola-bola pedang itu bukan lagi bola perak, melainkan mencair, seperti air dan cahaya, memberi orang perasaan bahwa mereka lebih seperti cahaya yang berubah menjadi air. Kotak bola pedang itu berubah menjadi kotak berisi cairan ringan. Cairan ringan itu perlahan naik dari kotak, merambat ke tubuh si bisu, dan mengalir ke seluruh tubuhnya, bagaikan baju zirah perak. Qin Mu dan Master Nasional Yan Kang segera melihat berbagai pola aneh muncul di permukaan baju zirah itu. Itu adalah formasi rune aneh yang bertanggung jawab atas pertahanan. Kemudian, cairan bening itu mengalir turun dari tubuh si bisu dan berubah menjadi lonceng raksasa di udara. Tingginya lebih dari 3 meter dan dinding loncengnya sangat tipis, sehingga seolah-olah orang bisa melihat dari satu sisi ke sisi lainnya. Lonceng besar itu berputar perlahan, dan pada dinding lonceng tersebut muncul karakter-karakter yang sangat kuno. Berbagai pola binatang aneh, dan susunan bintang-bintang di langit. Desir lonceng besar itu berubah menjadi cahaya yang mengalir, dan seekor naga perak muncul. Berputar dan berenang di sekitar mereka, dengan pola naga di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, seekor naga perak melesat ke udara dan berubah menjadi pedang panjang. Pedang panjang itu melesat ke angkasa dan menampilkan jurus-jurus pedang yang misterius. Tiba-tiba, cahaya pedang itu menghilang, dan sebuah perisai besar jatuh dari langit. Sebelum perisai besar itu mendarat di tanah, ia berubah menjadi payung perak, berputar dan melayang turun dengan lembut. Bola pedang di dalam kotak bisu dapat berubah menjadi berbagai senjata dan harta dengan fungsi yang berbeda-beda. Harta karun dalam kotaknya bahkan dapat berubah menjadi kekuatan ajaib. Itu juga pertama kalinya Qin Mu melihat si bisu memperlihatkan kemampuan aslinya, dan pertama kalinya ia melihat keterampilan yang luar biasa seperti itu.
Si bisu tidak mengajarkannya keterampilan ini, dan dia bahkan tidak pernah melihat si bisu menggunakan keterampilan ini saat dia berada di desa. Master Negara Yan Kang menyaksikan dengan takjub. Tiba-tiba, cairan bening mengalir dan berubah menjadi sebuah perahu perak. Si bisu melemparkan kotak itu ke atas perahu perak, melompat ke dalamnya, menyeringai pada Qin Mu, melambaikan tangannya. Dan perahu perak itu melesat di udara dan menghilang tanpa jejak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Qin Mu membuka mulutnya, ingin memanggilnya kembali, tetapi setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak memintanya tinggal. Setelah beberapa saat, guru kekaisaran Yan Kang menghela napas perlahan dan memuji, kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Ada kemampuan di dunia ini yang belum pernah kulihat atau dengar. Saudara Tao ini sungguh luar biasa. Dokter Imperial Cholege, apakah kau mengenalinya? Qin Mu berkata, dia adalah tuanku. Guru kekaisaran Yan Kang tercengang, tidak mengerti arti kalimat ini. Mungkinkah itu seorang guru dari Sekte Iblis Surgawi? Selain imam besar, Sekte Iblis Surgawi ternyata punya guru seperti itu. Sungguh luar biasa, layak menjadi tanah suci pertama dari jalur iblis. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Kekaisaran salah menebak. Saya lahir di Daksu, jadi rumah saya tentu saja di Daksu. Guru Kekaisaran Yan Kang dipenuhi rasa kagum. Ia menatapnya dalam-dalam dan berkata penuh arti. Dokter Imperial Cholege sebenarnya berasal dari keluarga kaya dan aristokrat dengan latar belakang keluarga yang mendalam. Qin Mu tertegun sejenak lalu mengangguk dengan enggan. Guru Kekaisaran Yan Kang berkata dengan tenang, lalu, siapa yang memanggil Dewa Iblis ini? Aku juga tidak tahu, Qin Mu berkata dengan tegas. Saya baru saja tiba di sini dan mengalami kekacauan ini. Saya diperlakukan tidak adil dan hampir mati. Guru Kekaisaran Yan Kang mengangguk pelan dan berkata, Guli Nuan memintamu untuk memimpin tim dan beberapa cendekiawan di sini untuk pelatihan. Setahu saya, tujuanmu seharusnya Lizu. Ini kota Tiambo, dan di seberang sungai ada Kabupaten Wuding. 200 mil jauhnya dari Lizu. Mengapa Dokter Imperial Cholege datang ke sini? Ini. Qin Mu menarik Hu Ling'er keluar dari tas di punggungnya dan menatap rubah putih kecil itu. Hu Ling'er mengangkat cakarnya dan menggigit jarinya, matanya bergerak cepat. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan ia berkata dengan tegas, kami hanyut ke sini dari sungai. Kami menghadapi bahaya di Lizu. Sisa-sisa Sekte Hongsan memanggil Dewa Iblis. Jadi kami melarikan diri dari sungai. Apakah itu tidak apa-apa, Tuan? Guru Kekaisaran Yan Kang tetap tanpa ekspresi dan berkata, kau boleh bicara apa saja. Kota Tiambo kacau kali ini. Dan banyak sekali pembela yang terbunuh atau terluka. Pria yang memanggil Dewa Iblis itu telah melakukan jasa besar. Aku bermaksud merekomendasikannya kepada Kaisar dan mempromosikannya. Dengan jasa seperti itu, setidaknya dia bisa naik pangkat ke kelas 4. Qin Mu membuka mulutnya, dan Hu Ling'er segera berkata, Tuan muda kita yang melakukannya. Tuan muda kita memanggil Raja Iblis Dutian ini atau semacamnya. Guru Kekaisaran Yan Kang mengabaikannya dan melanjutkan, meskipun ia memiliki jasa yang berjasa. Banyak sekali warga sipil di kota ini yang juga terbunuh atau terluka, menjadikan hal ini dosa besar. Meskipun korban jiwa tak terelakkan di medan perang, kehancuran sebuah kota sudah terlalu banyak. Bahkan jika saya ingin memuji orang ini, akan ada orang-orang di istana yang mengkritiknya, mengatakan bahwa ia telah membunuh banyak orang dan memaksa kaisar untuk menghukumnya. Ketika perang akhirnya berakhir, orang ini akan dihukum dan dibersihkan.
Saya tidak akan mengatakan seluruh keluarganya akan dieksekusi. Tetapi pemecatan dan pengasingan tak terelakkan. Hulinger segera menutup mulutnya, merasa bahwa semua yang dikatakannya salah. Pengajar Kekaisaran Yan Kang tersenyum tipis dan berkata, "Jadi, saya bermaksud untuk menghapus penghargaan ini dan mengatakan saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Tidak ada jasa, juga tidak ada kesalahan. Bagaimana pendapat kalian tentang pendekatan ini?" Para dokter Imperial Chollege, Qin Mu menghela napas lega dan berkata, "Tuan Kekaisaran menanganinya dengan sangat baik." Di belakang, pasukan kerajaan Yan Kang telah membantai semua iblis di kota Tiambo, dan beberapa jenderal datang. Guru Kekaisaran Yan Kang berbalik dan berkata dengan tenang, "King Liu membunuh orang dengan mulutnya. Bukan pisaunya. Sekalipun kau bisa lolos dari mulut King Liu, kau tetap akan jadi masalah." Qin Mu bertanya, "Apakah Tuan Kekaisaran sangat tersentuh?" Guru Kekaisaran Yan Kang mengangguk. "Aku telah membunuh banyak sekali orang jujur dalam upaya reformasiku, tetapi mereka tak ada habisnya. Mereka tidak punya keterampilan sejati, dan mereka tidak menyelesaikan apapun. Mereka tidak tahan dengan ini dan itu, dan hanya bisa mengutukmu. Tahukah kau apa yang akan terjadi jika reformasiku gagal?" Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Itu pasti akan menjadi kutukan selamanya." Master Kekaisaran Yan Kang berkata dengan tenang, "Sekalipun aku berhasil dalam reformasiku, aku akan dimarahi oleh orang-orang jujur selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Dahulu kala ada seorang teman Tao yang bisa menghiburku. Wajahnya sedikit muram, tetapi dia telah tiada. Dan aku sangat merindukannya." Qin Mu tertegun, tidak mengetahui siapakah penganut Tao yang sedang dibicarakannya. Namun, agak menyeramkan bahwa Master Kekaisaran Yan Kang menceritakan rahasianya kepadanya, dan dia merasa bahwa dia mungkin akan dibunuh dan dibungkam kapan saja. "Jangan khawatir," Guru Kekaisaran Yan Kang seolah membaca pikirannya dan berkata dengan santai, "Aku hanya berbagi perasaanku denganmu. Kau pendengar yang baik. Kalau itu Adipati Wei, aku tak akan berani bicara banyak. Kalau tidak, kalau aku bicara, pasti semua orang di istana akan tahu keesokan harinya." Duke Wei Guo. Wei Yong sepertinya berasal dari keluarga Duke Wei Guo. Qin Mu berkedip. Adipati Wei, seorang pejabat tinggi, juga punya mulut yang buruk. Mulut buruk Wei Yong saja sudah cukup merepotkan. Tapi ternyata itu sudah menjadi tradisi keluarga. Guru Kekaisaran Yan Kang berkata, "Meskipun Anda seorang dokter tingkat 6 di Imperial Chollege dan memegang jabatan resmi, Anda tidak berada di istana kekaisaran. Sangat aman untuk berbicara dengan Anda." Dia tersenyum dan berkata, "Yang terpenting adalah tidak ada seorang pun yang akan percaya apa yang dikatakan pemimpin Sekte Iblis Surgawi." Wajah Qin Mu menjadi gelap. Sekte Iblis Surgawi memiliki reputasi yang baik di kalangan rakyat jelata, tetapi agak terkenal di istana kekaisaran dan dunia seni bela diri. Para jenderal mendekat, dan salah satu dari mereka membungkuk dan berkata, "Grandmaster, kota Tiambo telah ditaklukkan." Tuan Kekaisaran Yan Kang mengangguk. Para jenderal menatap Qin Mu dengan ragu. Dan Qin Mu mengangguk sambil tersenyum. "Ini adalah dokter pertama Akademi Kekaisaran di dinasti kita." Imperial Preceptor Yan Kang berkata, "Dokter Qin Mu." Melihat Qin Mu yang jujur dan setia, berpenampilan bermartabat, dan mampu memberikan rasa percaya kepada rakyat meskipun usianya masih muda, para jenderal ini tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Dr. Qin sungguh dewasa di usia muda. Beliau layak menjadi dokter pertama di Akademi Kekaisaran dan seorang yang sangat terpelajar dan berbakat.
Qin Mu menyapanya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan-Tuan. Guru Kekaisaran Yankang berbalik, melihat ke arah selatan, dan berkata, pertempuran ini hanyalah uji kemampuan kita. Pertempuran-pertempuran berikutnya akan sangat krusial. Beberapa jenderal terkejut dan bergegas maju. Tuan Nasional, cedera Anda. Guru Kekaisaran Yankang melambaikan tangannya, wajahnya pucat sesaat, lalu kembali normal. Ia berkata, mungkin dia terluka saat membunuh Dewa Iblis tadi. Dia baik-baik saja. Para pemberontak bercokol di selatan. Aku akan memberi mereka dua pilihan. He Zuguo, seorang jenderal berwajah persegi membungkuk dan berkata, Tuan Kekaisaran telah memberi perintah. Pergilah ke selatan dan beritahu para pengkhianat di sana bahwa aku di sini. Beri mereka dua pilihan. Guru Kekaisaran Yankang mengacungkan jarinya ke arah perbatasan selatan, ekspresinya dingin. Pilihan pertama adalah aku memimpin pasukan besar dan menyerang mereka. Menghancurkan segalanya hingga rata dengan tanah. Aku akan menghancurkan agama mereka, sekte mereka, klan mereka, dan 9 generasi keluarga mereka. Ini adalah aturan istana kekaisaran. Dan inilah nasib para pengkhianat dan pemberontak. Jenderal He Xiaopeng mendengarkan dengan saksama ketika guru kekaisaran Yankang melanjutkan. Jalan kedua adalah mengikuti aturan dunia seni bela diri. Aku akan membawa para pejabat istana bersamaku, menandai sebuah area. Dan meminta semua orang menantang kita sesuai aturan dunia seni bela diri. Jika mereka mampu, mereka bisa membunuh kita, atau kita bisa membunuh mereka. Terserah mereka untuk memilih di antara kedua jalan itu. He Zuguo ragu sejenak dan berkata, Guru, saya khawatir tidak pantas mengikuti aturan dunia seni bela diri. Guru Kekaisaran Yankang tertawa dan berkata, sebelum saya memasuki istana kekaisaran, saya juga seorang ahli wuxia. Apa salahnya? Bukankah para jenderal negara juga seperti itu? Anda juga berasal dari dunia wuxia dan memasuki istana kekaisaran, kan? He Zuguo setuju dan berkata, saya akan pergi ke Xinjiang Selatan sekarang. Tapi Tuan Kekaisaran perlu memulihkan diri dengan saksama. Jika mereka mengikuti aturan dunia bela diri, saya khawatir Tuan Kekaisaran akan terluka oleh panah tersembunyi mereka. Guru Yankang melambaikan tangannya dan He Zuguo pergi. Wei Zuguo, Tuan Kekaisaran memerintahkan. Mobilkan pasukan menyeberangi sungai dan sebarkan mereka dalam formasi seperti kipas, membentang dari Laut Cina Timur di timur hingga Daksu di barat. Serang terus, penuhi danau dan sungai, dan hancurkan kota-kota di sepanjang jalan. Serang ke selatan, Guru Kekaisaran Yankang berkata tanpa ekspresi. Kita perlu menekan para pemberontak ini. Wei Wenju menerima perintah dari Master Kekaisaran. Adipati Wei, Tuan Kekaisaran memerintahkan. Adipati adalah seorang kultivator yang tangguh dan terampil dalam memimpin pasukan. Kalian harus memimpin pasukan kalian langsung untuk menyerang Daxiang di Xinjiang Selatan. Jenderal Guan Jun, Jenderal Huai Hua. Kalian masing-masing akan memimpin pasukan terpisah dan berbaris dari 2 sayap adipati untuk menghancurkan 2 kota di kiri dan kanan Daxiang. Sebagai sekretaris agung, kalian akan memimpin pasukan terpisah dan menyerang Dayu. Guru Kekaisaran Yankang mengirimkan pasukannya dan memberikan perintah. Adipati Wei Guo berkata sambil tersenyum, Guru Kekaisaran. Kami semua akan bekerja. Bagaimana denganmu? Guru Kekaisaran Yankang tersenyum. Aku akan berjalan perlahan di belakangmu, menunggu para pemberontak mengambil keputusan. Aku juga sedikit terluka dan perlu memulihkan diri. Cederamu belum sembuh. Adipati Wei Guo berkata dengan suara keras,
kalau begitu kau perlu istirahat sebentar. Bukankah dokter jenius kecil itu ada di sini? Biarkan dia mengobatimu. Nenekku kabur ke rumah bordil di ibu kota tanpa memberitahuku. Kupikir dia mencari wanita. Tapi ternyata dia pergi ke dokter jenius kecil itu untuk berobat. Sial, aku takut setengah mati. Tapi aku juga sedikit bersemangat. Kupikir dia suka hal seperti ini. Guru Kekaisaran Yankang terbatuk 2 kali, sedikit malu. Lalu berkata, Adipati harus mengerahkan pasukan dan berangkat. Daxiang adalah tempat yang strategis dan penting di Xinjiang Selatan, dan sulit untuk ditaklukkan. Adipati Wei mengangguk, berbalik dan pergi, lalu berbalik ke arah Qin Mu dan berkata, Dokter kecil. Resepkan obat untuknya agar wajahnya yang cemberut sembuh. Dia bahkan tidak bisa tersenyum. Hei, berhentilah melihat, aku mengenalimu. Aku diam-diam mengikuti istriku ketika dia pergi menemuimu. Aku khawatir dia tidur dengan wanita lain, jadi aku sangat gembira. Ekspresi Qin Mu kaku saat dia melambai padanya. Guru Kekaisaran Yankang mengembuskan napas busuk dan berkata, Jangan pedulikan dia, semua pria di keluarga Wei seperti ini. Mulut mereka cukup besar untuk menelan beberapa ekor sapi.